Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 4. Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Lakukan tahapan kegiatan berikut. 1. Berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. 2. Letakkan kedua tangan di belakang kepala. 3. Lakukan gerakan jongkok. 4. Angkat kedua kaki bersama-sama, meloncatlah setinggi yang kamu mampu. 5. Saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kembali pada posisi jongkok. 6. Ulang kegiatan beberapa kali. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Nah, tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Dari tenda anggota pramuka akan berjalan ke arah barat sampai menuju tungku. Dari tungku, anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan menuju meja makan. Dari meja makan, anggota pramuka berjalan ke arah barat menuju tenda pembina. Nah, sekarang cobalah membuat denah menuju lokasi perpustakaan sekolahmu. Gunakan simbol sesuai imajinasimu. Lengkapi denah lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Nah, kalian bisa mencoba membuat denah perpustakaan sekolah kalian masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila.
Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. 1. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke-5. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan artinya memberi kesempatan yang sama untuk yang lain. 2. Memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke-5. Bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, mengganti buku yang rusak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lain. 3. Menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke-5. Bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, menjaga ketertiban agar anggota perpustakaan lain dapat memanfaatkan perpustakaan dan dapat memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lain. 4. Ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke-3. Bunyi sila ke-3 adalah Persatuan Indonesia. Alasannya, aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mematuhi peraturan yang ada. Apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. 1. Keluargaku memegang prinsip adil di dalam maupun di luar rumah. 2. Aku dan adik diperlakukan adil. 3. Dengan melakukan sikap adil, keluarga kami sangat nyaman. Nah, sekarang tulis ceritamu berdasarkan pikiran pokok yang telah kamu tentukan. Ingat ya, ini tadi hanya sekedar contoh. Keluargaku memegang prinsip adil di dalam maupun di luar rumah. Ayahku pernah berkata bahwa adil adalah hak setiap orang, sehingga ayah dan ibu tidak akan pilih kasih hanya karena aku lebih tua dan lebih besar dari adikku. Aku dan adikku diperlakukan adil. Contoh dalam kegiatan sehari-hari adalah pemberian tugas rumah. Karena aku lebih kuat dari adikku, aku mendapatkan tugas seperti mencuci baju dan mengepel. Sedangkan tugas adikku lebih ringan karena dia masih berumur 7 tahun. Adik diberi tugas seperti mengelap meja makan dan menyapu. Dengan melakukan sikap adil, keluarga kami sangat nyaman. Sikap adil ini masih kami lakukan setiap hari. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.